Terima kasih untuk waktu yang diberikan. Kami mencoba untuk mempresentasikan paper kami yang berjudul Studi Investigasi Lapangan dalam Rapid Design, Rehabilitasi dan Peningkatan Dirgadahu Provinsi Kalimantan Tengah. Adapun paper ini ditulis oleh Surya Dharma Hasim, Marudin Ekmarpong, saya pribadi, dan Arif Tiaksa. Terkait dengan food estate, Global Hunger Index tahun 2019 menyatakan bahwa Indonesia masih memiliki permasalahan terkait pengelolaan ketahanan pangan. Basundoro dan Sulaiman menyatakan bahwa ketahanan pangan memiliki peranan utama dalam ketahanan nasional sehubungan dengan permasalahan di masa yang akan datang. Dalam hal ini, permasalahan tersebut bersifat non-konvensional. Pada Haryanti 2020 terlihat bahwa potensi pengembangan food estate di Kalimantan Tengah berkisar 290.000 hektar. Adapun pemanfaatan kembali lahan yang sudah dibuka di XPLG mengacu pada konsep yang tertuang di dokumen rencana induk rehabilitasi dan revitalisasi kawasan X proyek pengembangan lahan gambut di Kalimantan Tengah. Hal tersebut dapat ditemukan dalam dokumen Euroconsult tahun 2008. Kegiatan ini melibatkan kementerian dan lembaga yang terkait agar tetap menjaga keberlangsungan ekologi gambut yang ada. Kegiatan ini juga mengacu pada Undang-Undang Sumber Daya Air Nomor 17 Tahun 2019 dan peraturan perundangan lainnya yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Sumber Daya Air tersebut. Berikut adalah lokasi kawasan XPLG. Terlihat bahwa kawasan XPLG memiliki 5 blok, yaitu A, B, C, D, dan E. Nah, di sini juga terlihat beberapa luasan terkait dengan kawasan lindung, kawasan adaptif, budidaya, dan pesisir. Di kawasan blok A UPT Dadahub tersebut, kita dapat melihat bahwa di sini terdapat klaster-klaster lahan. Nah, di dalamnya adalah terdapat klaster A5. Nah, di sini kita melakukan kegiatan penelitian, kegiatan kami di lahan yang memiliki luas sekitar 1.650 hektar. Permasalahan yang kami peroleh adalah tidak diperolehnya data perencanaan awal dan data atau laporan perencanaan akhir pada XPLG, khususnya di Dadahub. Namun demikian, kami diminta untuk melakukan upaya percepatan terkait dengan review desain untuk pengembangan Dadahub, khususnya untuk blok A5 UPT Dadahub. Adapun kegiatan ini bertujuan untuk agar hasil kajian diharapkan dapat digunakan sebagai masukan untuk mendapatkan gambar perencanaan sebelum dilaksanakan kegiatan konstruksi. Untuk mencapai tujuan tersebut, kami melakukan 3 survei utama, yaitu survei topografi yang dilakukan dengan kerapatan pengukuran penampang melintang per 50 meter sepanjang saluran. Yang kedua, survei batimetri dilakukan sepanjang saluran dengan catatan hanya yang dapat dilalui oleh perahu. Jika tidak, maka akan dilakukan menggunakan survei topografi dengan alat dan yang memadai sesuai dengan kondisi lapangan. Yang ketiga adalah survei hidrometri, dilakukan pengamatan perubahan elevasi muka air selama 25 jam pada tanggal 12 hingga 13 Agustus 2020 secara serentak di beberapa titik. Pengamatan tersebut dilakukan setiap 1 jam. Selain ketiga survei utama tersebut, kami juga melakukan investigasi pada pintu-pintu air di Dadahub serta beberapa jembatan di saluran primer, sekunder, dan tersier. Hal ini ditujukan untuk mendapatkan data koordinat XYZ dari pintu air dan jembatan yang akan digunakan sebagai titik bantu acuan penentuan preferensi AS saluran tipikal desain. Yang kedua, untuk memperoleh informasi terkini terkait kondisi pintu-pintu air di Dir Dadahub tersebut. Adapun alat dan metode yang kami gunakan adalah 2 buah GPS geodetik R10 dengan metode pengukuran statik. Berikut adalah hasil survei investigasi pintu air di Dadahub. Ada 7 buah pintu yang kami lakukan dengan XYZ nilai dari AS-nya. Nah, di sini kita lihat pada gambar di bawah kondisi pintu air yang ada itu sudah tertutup dengan semak belukar dan tidak lagi berfungsi sebagaimana mestinya. Nah, dalam kegiatan survei tersebut dan investigasi tersebut, kita tidak hanya mengukur AS-nya saja, tapi kita juga melakukan pengukuran dimensi-dimensi pada bangunan, serta melakukan pengukuran terhadap bekas muka air untuk mendapatkan informasi berdasarkan bekas-bekas tersebut. Nah, kemudian dari kajian-kajian tersebut, dari investigasi tersebut, kita dapat menghitung kemiringan saluran yang kita tarik dari asas tersebut. Dalam hal ini contohnya adalah kemiringan dari pintu air intake hulu hingga pintu
air hilir, kami mendapatkan kemiringan saluran kurang lebih sekitar 4,5 kali 10 pangkat negatif 5. Setelah kita mendapatkan kemiringan saluran tersebut, kita melakukan kajian dimensi saluran yang diperoleh dari kajian antara lain sifatan penambang atau lining guidance saluran di pintu air, kondisi existing saluran saat ini, juga kami melakukan diskusi dengan pihak-pihak lain yang menangani PLG agar mendapatkan informasi tambahan dan verifikasi hasil yang kami peroleh. Dalam kajian dimensi ini kami juga mempertimbangkan beberapa hal yang ada pada standar perencanaan irigasi, karena karena KP Rawa masih dalam proses untuk pengesahan dan penyusunan dan pengesahan. Nah, selain itu kami melakukan justifikasi galian dan timbunan agar meminimalisir dan atau meniadakan bahan material dari tempat lain. Berikut adalah hasil kajian akhir dari dimensi saluran. Setelah kita lakukan kajian sebelumnya, kami plot gambar-gambarnya sehingga kami mendapatkan dimensi-dimensi tersebut. Nah, berikut adalah contoh dari primer utama dari intake ke simpangan. Dan berikut adalah primer utama dari simpangan ke outlet, memiliki perbedaan pada dimensi dasar salurannya. Berikut adalah gambar tipikal desain saluran di primer pembantu. Dan yang terakhir adalah gambar tipikal desain saluran pada sekunder. Kesimpulan yang kami peroleh adalah bahwa rapid design yang dilakukan dapat digunakan sebagai rujukan karena telah diuji kapasitas layanan yang melalui pemodelan hidrodinamika. Yang kedua adalah metode rapid design yang digunakan pada tulisan ini dapat menjadi rujukan kegiatan-kegiatan serupa di kawasan XPLG lainnya dan atau daerah lainnya yang memiliki permasalahan yang sama. Yang ketiga, peralatan survei yang modern dan canggih dapat mempercepat pelaksanaan kegiatan. Yang keempat, keberadaan bangunan pintu air existing dapat membantu review desain yang ada. Adapun berdasarkan kegiatan ini, kami juga menyarankan bahwa yang pertama, dalam pekerjaan rehabilitasi dan peningkatan ini perlu dibuat lining guidance untuk memudahkan OP dan rehabilitasi di masa yang akan datang. Yang kedua, berdasarkan kegiatan ini dapat disarankan bahwa kerapatan pengukuran topografi atau cross section disesuaikan, tidak terlalu rapat dengan durasi waktu survei yang ditetapkan atau dalam hal ini relatif sangat pendek dari waktu normal. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih.